dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, kembali kita datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau naikkan syukur kita karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dari hari ke hari, Tuhan menyertai langkah kita, Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, kita mau katakan bukti karya-Mu nyata dari Engkau Tuhan, dari hari ke hari. Karya-Mu nyata. Katakan dari hari ke hari, dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Dia sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. haleluya, Engkau Tuhan yang baik. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Katakan Kau angkat beban hidupku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhanku dahsyat, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus haleluya, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik,
Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih, karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia sungguh-sungguh baik dalam hidup kita. Kita mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak pernah Kau pandang kami Tuhan. Apapun yang menjadi beban persoalan kami, Engkau selalu menyertai kami. Kemanapun kami pergi dan melangkah, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Buat kami terus percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau yang buat kami terbang Tuhan. Engkau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau mengerti setiap bahasa tetesan air mata. Mengerti bahasa, Engkau mengerti setiap beban kami Tuhan. mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Haleluya. Katakan dengan iman, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Bapa yang mengasihiku, Terima kasih Yesus. tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru.
terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan dengan sungguh, Engkau Bapa kami yang sungguh-sungguh baik, Tuhan. Haleluya Yesus, Kau mengerti siapa air mata kami, Tuhan. Haleluya Yesus, Kau tak pernah biarkan kami sendirian. Kau selalu menyertai kami sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sekali lagi katakan Kau Bapa-Ku yang baik. Haleluya Yesus, baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang sungguh baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Engkau selalu mendulikan kami. Kami bersyukur. Apapun beban hidup kami, Engkau selalu mengerti Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Tak Kau biarkan kami sendirian. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Buat kami terus bersyukur, buat kami terus mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti biji mata-Mu, Engkau selalu pelihara kami. Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur berkasih. Kami bersyukur Tuhan. Katakan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau
depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Terima kasih Tuhan, Kau sanggup memberikan semua yang ada padamu. Terima kasih Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami serahkan kepada Hamba-Mu. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita sepenuhnya bagi Tuhan, dan kita berdoa bahwa Tuhan yang membuka hati kita untuk menerima kebenarannya. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu sempurna sampai dengan saat ini. Di balik segala kondisi kami di dalam keterbatasan, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu yang sempurnalah yang menyempurnakan segala sesuatunya di dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur, untuk melihat kebaikan Tuhan di balik setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Kalau saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, biarkan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan yang membuka hati pikiran kami, dan mewahyukannya bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga rema kebenaran firman Tuhan itu yang tertanam kuat di dalam setiap hati kami. Roh Kudus yang mengurapi kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarkan sungguh urapan Tuhan itu nyata bagi setiap kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73. Nanti kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Kalau kita lihat dari judul perikopnya, pergumulan dan pengharapan. Ini adalah Mazmur Asaf, di mana dia bergumul dengan setiap hal apa yang dia lihat dari mata jasmaninya. Mari kita lihat dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya.
Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Mazmur 73 adalah salah satu mazmur yang ditulis oleh Asaf. Asaf mendapatkan bagian di dalam rumah Tuhan untuk melaksanakan ibadah, di mana dia dipercayakan untuk menjadi pemimpin musik dan juga pemimpin untuk mazmur, nyanyian bagi Tuhan di rumah Tuhan. Hal yang luar biasa yang Asaf dapatkan kepercayaan untuk dia membangun nyanyian bagi Tuhan, untuk dia memimpin musik bagi Tuhan. Hal yang luar biasa yang Asaf dapatkan. Tapi di balik setiap hal itu ternyata ada hal yang membuat hatinya begitu melihat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Di mana dikatakan bahwa di ayat-ayat sebelumnya bahwa mereka yang hidup secara jasmani menikmati segala sesuatunya dengan begitu baik. Tidak ada kesusahan di hati mereka. Itu mazmur yang diungkapkan oleh Asaf. Asaf melihat bahwa semua yang mereka alami, orang-orang yang ada di luar Tuhan itu mereka menikmati semua hal yang baik. Terkadang begitu juga Bapak Ibu Saudaraku yang kita alami di dalam kehidupan setiap kita. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata kita. Kita melihat secara jasmani apa yang terjadi. Tapi bisakah kita melihat jauh ke dalam seperti halnya Tuhan inginkan untuk kita melihatnya? Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari Mazmur Asaf di Mazmur 73 ini tentang bagaimana seharusnya kehidupan kekristenan kita untuk menjadi garam dan terang di sekitar kita.
Saya percaya bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudaraku, tapi itu juga yang menjadi mandat dan itu juga yang Tuhan Yesus tetapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kita harus menjadi garam dan terang. Hal yang pertama yang kita dapat pelajari dari Mazmur Asaf saat dia melihat kondisi sekitarnya, bagaimana dia memandang, supaya kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dapat menjadi garam dan terang. Kita lihat hal yang pertama, kita baca dari ayat 2 dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Asap melihat bagaimana kemujuran orang-orang fasik. Ayat 4, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, hal-hal yang baik, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jadi apa yang Asaf lihat adalah sesuatu yang baik yang terjadi terhadap orang-orang fasik yang tidak mengenal Allah, yang melakukan segala sesuatunya hanya demi hidup mereka sendiri. Hal yang pertama kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita tidak hidup seperti orang dunia hidup. Jangan hanya melihat segala sesuatunya dari hal-hal yang jasmani, apa yang hanya terlihat oleh mata kita. Karena apa yang terlihat oleh mata kita belum tentu hal itu juga yang sebenarnya terjadi. Karena tidak ada yang tahu bagaimana apa yang di dalam hati kita. Asaf melihat apa yang di depan matanya, bagaimana kehidupan orang-orang fasik begitu luar biasanya. Kelihatan begitu bahagia kehidupan mereka. Kita lanjut, dikatakan di 6, sebab itu mereka berkalungan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Setiap hal apa yang keluar dari kehidupan mereka bukanlah hal yang memberkati. Kita baca tadi dari ayat 6. Sampai dengan 10. Bukan hal yang mendatangkan damai sejahtera yang mereka kerjakan. Tapi di balik itu, itulah yang mereka kerjakan. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita bisa berkata, kenapa ya orang dunia kayaknya sepertinya baik-baik saja saat melakukan segala sesuatu yang tidak benar. Dan kita dituntut untuk melakukan segala sesuatunya harus sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita bisa merasa iri karena kita melihat bagaimana kehidupan mereka sepertinya baik-baik saja. Mereka menikmati segala hal sepertinya mereka begitu bahagia. Kebahagiaan yang didasarkan pada hal lahiriah tidak akan membawa kebahagiaan yang sejati. Kita lihat tadi, kita lompat di ayat 17 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kalau kita hanya melihat dari pandangan lahiriah kita, jasmani kita, maka kita akan melihat kebahagiaan yang semu yang mereka alami. Ayat 17 ditekankan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kita bisa melihat hal yang sejati itu saat kita ada di dalam hadirat Allah. Kita bisa melihat hal yang sejati itu saat kita ada bersama-sama dengan Dia. Sehingga cara pandang kita bukan cara pandang lahiriah kita, tapi kita melihat bagaimana
Allah melihat kehidupan mereka. Begitu hina, di ayat 20, kau pandang mereka ya Tuhan. Apa yang orang-orang fasik ini lakukan itu hina di hadapan Tuhan. Bukan sesuatu yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saat kita hidup untuk menjadi garam dan terang, mari untuk kita tidak hidup seperti orang dunia hidup. Hanya memperhatikan hal-hal yang lahiriah, yang jasmani, yang kelihatan oleh mata. Tapi tidak memperhatikan apa yang di dalam hidupnya. Jadi di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang percaya yang mengiring Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita, mari kita melihat bagaimana cara Tuhan melihat. Kita dengan mata lahiriah kita melihat mereka begitu bahagia, tapi Tuhan dikatakan ayat tadi bahwa di mata Tuhan hal itu menjadi hal yang hina di hadapan Tuhan. Apa yang orang-orang fasik itu lakukan. Jadi katakan di ayat 18 bahwa sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Apa yang lahiriah itu adalah sementara, bukan sesuatu yang kekal. Yang membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mereka tidak menikmatinya karena firman Tuhan katakan mereka ditaruh di tempat-tempat licin yang bisa membuat mereka terjatuh bahkan sampai hancur. Mari Bapak Ibu Saudaraku, itu yang ada di dalam hati kita untuk kita melihat bagaimana Tuhan melihatnya, bukan bagaimana mata lahiriah kita melihatnya. Karena kehidupan kita, firman Tuhan katakan bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi bagaimana hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita belajar dari Mazmur Asaf, pasal 73, di ayat 1 kita baca kembali. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 1 dan 13 tadi kita melihat bagaimana seharusnya Asaf memperhatikan hatinya. Dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 13 juga berbicara tentang hati, segala hal yang ada di dalam hati. Di pasal 73 yang ayat 1 ini dilihat bahwa Allah itu suka bagi mereka yang tulus dan bagi mereka yang menjaga hatinya dengan bersih. Tapi hal yang menarik, Asaf tunjukkan dia mulai bergumul dengan hati dengan berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Ayat 1, Allah begitu suka, tapi karena Asaf melihat bagaimana kehidupan orang-orang fasik itu begitu sepertinya mereka menikmati kebahagiaan, sehingga di dalam hati Asaf berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hatiku bersih. Asaf mempertanyakan bagaimana hatinya. Bapak Ibu Saudaraku,
Hal yang kedua ini kita belajar untuk kita menjaga hati kita tetap ada di dalam kebenaran. Amsal katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati inilah terpancar kehidupan yang akan menghidupi banyak orang. Bukan hanya diri kita, tapi itu juga dinikmati oleh banyak orang. Karena hati memiliki peranan yang penting. Makanya di ayat 1 katakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bisakah kita menjaga hati kita tetap bersih di balik setiap hal yang kita lihat ataupun yang kita alami? Bisakah kita akan menjaga hati kita tetap ada di dalam kebenaran Tuhan? Karena hati adalah sumber kehidupan bagi setiap orang. Karena dari dalam hati keluar setiap perkataan. Karena dari dalam hati keluar segala hal apa yang akan menjadi tindakan kita. Baik itu baik maupun itu yang jahat. Baik itu perkataan yang benar maupun perkataan yang mungkin mengumpat orang lain, mengumpat Allah. Semuanya bersumber dari dalam hati. Bisakah kita menjaga hati kita untuk tetap ada di dalam kebenaran Tuhan? Bukan kebenaran kita sendiri. Bukan dengan cara pandang kita sendiri. Tapi bagaimana kita melihat Allah menyatakan segala sesuatunya. Sehingga kita melihatnya dan kita bisa menjaga hati kita untuk tetap benar. Merespon segala sesuatunya dengan benar di hadapan Tuhan. Karena hati tadi adalah sumber kehidupan bagi setiap kita. Sehingga Amsal Salomo memberikan peringatan kepada kita untuk kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudaraku? Supaya kita sungguh-sungguh mengerti bahwa setiap hal bisa membuat hati kita itu berbelok dari Tuhan. Untuk itu Salomo ingatkan, kalau kitab Amsal, untuk kita selalu waspada dengan selalu menjaga hati kita. Sehingga kita bisa berespon dengan benar untuk setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi mari jaga hati ini. Supaya Allah tetap melihat hal yang baik itu keluar dari hati kita. Kita bisa mempertanyakan hal yang terjadi untuk melihat orang-orang sekitar kita yang mungkin tidak mengenal Allah, tapi hidup mereka begitu enak. Di balik semuanya itu, Tuhan mau jaga hati kita untuk tetap ada di dalam kebenaran Tuhan yang sejati. Karena itulah sumbernya di dalam kehidupan setiap kita. Yang terakhir, di ayat 21 sampai dengan 28 firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Yang ketiga, untuk kita dapat menjadi garam dan terang Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat 21 sampai dengan 28, untuk kita tetap dekat dengan Allah. Di ayat 21 katakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, apa yang dilihat Asaf itu sampai masuk ke dalam dirinya. Tapi hal yang menarik dikatakan, aku dungu ayat 22 dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Ayat 28 diulangi, tetapi aku suka dekat pada Allah. Mari kita tetap dekat dengan Allah, ada di dalam hadirat-Nya. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita untuk kita dapat menjadi garam dan terang. Sehingga kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita untuk kita melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Asaf tahu, jika di luar Tuhan, dia hanya melihat dengan cara jasmaninya, melihat orang-orang fasik yang hidupnya seperti menikmati kebahagiaan. Tapi saat dia ada di dalam hadirat Allah, saat dia dekat dengan Allah, menikmati persekutuan dengan Allah, dia dapat melihat bagaimana Allah melihat kehidupan orang-orang yang sepertinya menikmati kebahagiaan, tapi bukan kebahagiaan yang sejati. Asaf tahu bahwa saat dekat dengan Allah lah hatinya bisa merasa tenang. Saat dekat dengan Allah lah dia merasakan bagaimana penghiburan yang sejati itu sungguh-sungguh bisa dinikmati. Kita melihat situasi seperti saat ini Bapak Ibu Saudaraku, yang mungkin bisa membuat kita bisa menangis. Kita melihat bagaimana ada orang-orang yang kehilangan orang-orang yang disayangi, orang yang begitu dekat harus pergi meninggalkan kehidupan mereka. Kalau kita melihat bagaimana cara dunia melihat, mungkin kita hanya bisa mengumpat. Tapi kalau kita melihat bagaimana maksud dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa bersyukur bahwa Allah pasti mengerjakan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Biarkan ini yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Biarpun sepertinya kita merasa pahit dengan setiap hal yang terjadi, tapi biarkan hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Sehingga terang kemuliaan Tuhan itu menerangi setiap hal yang gelap di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat dengan terang kemuliaan Tuhan atas setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dan biarkan hati kita juga tetap tertuju kepada Tuhan. Saat kita dekat dengan api, maka kita akan merasa panas. Saat kita dekat dengan wangi-wangian, maka pasti kita juga
akan terasa wangi terciumnya. Begitu juga kehidupan kita saat kita dekat dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, maka kekudusannya lah yang akan terpancar di dalam kehidupan kita. Kemuliaannya lah yang terpancar di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang keluar dari hidup kita bukan berbicara tentang diri kita, tapi berbicara tentang pribadinya yang ada di dalam hati kita yang keluar lewat hidup kita. Itu keluar lewat perkataan kita, itu keluar lewat tindakan kita, sehingga kemuliaan Tuhan itu sungguh-sungguh diceritakan seperti ayat 28 bagian akhir. Dikatakan perlindungan pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan karena kita mengalaminya di dalam kehidupan kita. Biarkan itu yang ada di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga kemuliaan Tuhan sungguh-sungguh nyata terpancar lewat hidup kita. Terang kemuliaan Tuhan itu menerangi setiap hal apa yang dalam hidup kita, bahkan sekeliling kita. Sehingga orang dapat melihat bagaimana Kristus Tuhan sungguh-sungguh berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup yang berbicara tentang Tuhan. Sungguh-sungguh bisa menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Biarkan 3 hal ini menjadi bagian di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Biarkan hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Kita tidak melihat bagaimana cara dunia melihatnya, tapi kita melihat bagaimana cara Tuhan melihatnya. Yang ketiga, biarkan kita tetap dekat dengan Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup setiap kita. Sehingga kita dapat menjadi garam dan terang di sekitar kita. Menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita bisa sesak melihat orang-orang sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan, mereka sepertinya bahagia. Tapi saat firman Tuhan berkata bahwa di tempat-tempat yang licin, Tuhan menaruh mereka. Mereka bisa jatuh sampai hancur. Bapak Ibu Saudaraku, untuk itu mari kita tetap menjaga hati kita saat kita melihat hal-hal sekitar kita. Menjaga hati tetap dalam kebenaran, supaya kita dapat merespon dengan benar untuk setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita. Amin, mari kita datang di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Saat Engkau memperhadapkan setiap kami dengan setiap keadaan yang terjadi, mungkin kami mempertanyakan setiap hal, bagaimana orang-orang fasik menikmati hal-hal yang sepertinya begitu bahagia dalam kehidupan mereka. Sepertinya tidak banyak yang bisa kami lihat Tuhan, tapi biarkan kami belajar melihatnya sebagaimana Engkau memandang hidup mereka. Ajari kami untuk kami tetap menjaga hati kami tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kami dapat merespon segala sesuatunya sesuai dengan firman-Mu Bapa. Dan Kau mendapati hati kami tetap benar di hadapan-Mu. Dan biarkan kami tetap ada di dalam hadirat kudus-Mu. Karena itulah yang menguatkan kami saat kami ada di dalam hadirat Tuhan. Dan biarkan sungguh kuasa-Mu yang menaungi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Menguatkan setiap kami Tuhan. Lewat setiap hal yang terjadi, biarkan Kau yang kuatkan hati kami. Dan biarkan kami tetap melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Ajari kami untuk kami tetap melihat bagaimana tangan Tuhan mengerjakannya segala sesuatu begitu baik di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk bersyukur Tuhan Yesus. Di balik setiap keadaan yang terjadi kami percaya rancangan Tuhanlah yang sempurna. Itu yang terjadi atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab Engkaulah penghiburan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan saat kami melewati badai di dalam hidup kami. Perlindungan-Mu itu sungguh nyata atas kami. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Engkau yang menaruhnya dengan kuat di dalam setiap hati kami. Sehingga kemanapun dan dimanapun kami ada, hidup kami memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Hidup kami menjadi garam yang menggarami banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur, biarkan firman Tuhanlah yang berbicara terus di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari saya ajak untuk setiap kita, untuk kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia, kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami dalam sorga, bersyukur buat kesempatan kami untuk berdoa syafaat. Kami sadar akan keterbatasan kami. Kami sadar akan kelemahan kami. Bagaimanapun kuatnya dan pandainya kami tidak akan mampu. Karena itu kami perlu Engkau Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kami bawa pokok-pokok doa kami kepadamu secara khusus untuk negara kami Indonesia yang sedang bergumul dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Mohon kemurahan-Mu untuk pemimpin-pemimpin kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari pemimpin yang ada di pusat sampai ke daerah, Tuhan pimpin hikmat-Mu menyertai mereka. Secara khusus kami serahkan untuk gugus tugas nasional sampai ke daerah-daerah yang menangani pembatasan penyebaran COVID ini. Tuhan ikut campur memberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan kesabaran. Peliharalah mereka. Kami serahkan para tenaga kesehatan yang sudah Tuhan percayakan untuk menangani para penderita COVID. Mohon anugerah-Mu, Kau pelihara, Engkau tolong sertai mereka. Lindungi mereka dari serangan-serangan penyebaran. Pakai hidup mereka untuk menjadi alat-Mu. Kami serahkan para penderita akibat COVID. Biar Tuhan tolong baik yang ada di isolasi mandiri maupun yang ada di rumah sakit. Dimanapun mereka ditempatkan. Tuhan tolong jamah. Buat hati mereka tetap bersuka cita. Sebagaimana firman Tuhan berkata hati gembira adalah obat. Engkau buat hati mereka senang. Terima kasih Bapa. Kami rindu Indonesia lepas dari krisis yang sedang dihadapi ini. Engkau berkati juga keamanan di negeri kami.
Segala serangan-serangan yang membahayakan, memecah belah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau ambil bagian, satukan negara kami ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga untuk pemulihan ekonomi yang semakin merosot kondisinya. Tuhan juga ambil bagian. Bapak terima kasih, kami serahkan keluarga besar jemaat yang beribadah di tempat ini maupun di tempat yang lain. Tuhan ikut campur memberkati kehidupan mereka. Engkau melihat kehidupan keluarga mereka. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau ambil bagian, ikut campur berkarya untuk memberkati setiap keluarga-keluarga. Engkau tolong Tuhan kalau ada perpecahan, Tuhan jamah. Tuhan pulihkan setiap keluarga. Pulihkan hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Antara anak dengan anak, Tuhan ikut campur berkarya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan untuk kehidupan ekonomi jemaat-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh belajar pekah. Kami boleh sadar bahwa berkat itu adalah sumbernya dari Engkau. Sehingga kami tidak mempermasalahkan krisis yang ada. Biarlah kami boleh menaruh keyakinan kami hanya kepada Engkau. Sebagaimana firman-Mu berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu. Kami perlu belajar untuk meyakini hal ini Tuhan. Mampukan kami untuk belajar pekah, untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan kami di tengah-tengah situasi yang kritis ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan yang sedang sakit, bergumul untuk kesehatan, baik kesehatan yang masih belum dipulihkan untuk Pak Leno, untuk Ibu Latifah, Engkau mujama dalam nama-Mu Yesus. Kami serahkan jemaat-jemaat yang lain, tidak kami sebutkan namanya, Engkau mujamah mereka juga dalam nama-Mu Yesus. Lepaskan mereka dari penderitaan mereka. Terima kasih Bapa, memberkati yang ulang tahun. Engkau lihat, ambil bagian, berkati masa depan mereka. Usia boleh bertambah, namun Tuhan buat hati mereka semakin bijaksana. Mereka boleh menatap masa depan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itulah yang memegang masa depan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau sempurnakan doa kami yang terbatas ini. Dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kekayaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, rambut gemerci, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, saya akan membacakan warta gereja seminggu ke depan. Untuk persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA dengan nomor rekening yang sudah tertera atas nama GBT KAO Ngesrep atau melalui scan QR Code yang sudah ditampilkan secara online. Menara doa dilaksanakan pada hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 7 malam dilaksanakan secara online melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Ibadah Raya Minggu pada 1 Agustus 2021 akan dilaksanakan 2 kali, yaitu pada ibadah pagi pukul 7 pagi, ibadah sore pukul 5 sore, melalui channel YouTube GBT Ngesrep.
GBT KO Ngesrep akan membuka rekrutmen untuk pelayan dengan register link yang sudah tertera atau dapat menghubungi Citra dengan nomor yang tertera. Jemaat juga dapat mengikuti rangkaian sosial media gereja, yaitu Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube GBT Ngesrep. Bagi jemaat yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share akun YouTube gereja. Di sini terdapat berbagai video renungan, ibadah, dan program-program menarik yang dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tidak lupa mengingatkan untuk jemaat terus mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan mari kita terus berdoa agar kiranya Tuhan menolong sehingga wabah COVID-19 boleh segera berakhir. Bila ada dari jemaat yang terinfeksi COVID, tidak usah takut, tetap tenang, dan segera periksa ke dokter dan mohon diinformasikan ke gereja. Paling tidak dapat didukung dalam doa oleh GBT KO Ngesrep dan sekaligus untuk mengantisipasi agar tidak menyebar ke jemaat. Dengan nomor telepon gereja dan WA gereja yang sudah tertera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega Ngesrep, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya,
Mari suktung bersatu teguh, terpuji